Assalamualaikum, halo mam, halo semuanya, selamat pagi mams. Di awal udah disuguhin anak-anak dan pak suami yang lagi pada pules ya mams. Jadi liburan gini mereka sebenarnya bangunnya pagi, cuman tidurnya pindah, kasurnya pindah jadi di sofa. Oke, sekarang saya mau masak ya mams. Oke, ini yang pertama saya mau masak mie goreng dulu ya mam, sama lagi ngerebus jagung untuk buat jasukenya Syakil. Nah, untuk sayuran mie-nya saya cuman pakai wortel aja ya mams. Ini yang waktu kemarin saya beli di Lotte Mart. Wortel yang besar-besar seperti ini, wortel brastagi ya namanya. Ini saya potong panjang. Terus nanti saya juga akan masak menu-menu yang lainnya mams. Jadi nonton terus videonya sampai habis ya mams. Semoga bisa bermanfaat. Nah, ini untuk bumbu mie-nya saya cuman pakai bawang merah sama bawang putih aja ya mams. Dan sekarang lagi saya hancurkan bawang-bawangannya pakai alat penghancur bawang. Lagi males ngeluarin ulekan atau cobek ya mams. Dan kalaupun mau di blender nanggungkannya cuman sedikit. Jadi ini saya hancurkan aja begini. Lanjut, ini bawang-bawangannya saya tumis dulu ya mam sampai dia harum. Pokoknya kalau masak mie goreng ini sih sebenarnya udah sering banget ya mams, dan mams semua juga pastinya udah sering juga buat seperti ini. Jadi kayaknya saya udah nggak jelasin lagi ya. Jadi tadi setelah bawang-bawangannya harum, saya masukin telur dan juga wortelnya ya mams. Wortelnya saya masak dulu sampai setengah mateng, baru kemudian saya masukin mie-nya dan kasih bumbu. Jadi mohon maaf, ini ternyata videonya nggak ke-save. Adanya yang seperti ini udah hampir jadi ya mams. Jadi bumbu-bumbunya cuma pakai kecap manis, saus tiram, terus saya kasih kecap asin sedikit, lada, garam, dan kaldu ya mams. Nah, ini alhamdulillah mie-nya udah matang. Sekarang saya lanjut mau masak sayurannya. Ini saya ada buncis yang kemarin saya sempat beli juga di Lotte, udah saya potong-potong dan cuci. Kemudian ini saya punya apa ini namanya, ebi yang tadi saya beli di tukang sayur ya mams. Ini udah saya cuci bersih juga, dan nanti rencananya mau saya masak pakai buncis, dan setelah itu saya juga mau masak puyung hai. Oke, sekarang saya mau mengolah ebi ini supaya dia jadi lebih awet gitu ya mams, karena tadi saya belinya lumayan banyak. Dan setelah saya cuci bersih, ini ebinya mau saya hancurkan pakai chopper. Jadi ini nggak saya tunggu sampai kering atau saya tiriskan dulu ya mams, ini masih basah, langsung saya chop aja. Tapi bebas ya, sesuai dengan kebiasaan atau selera masing-masing. Ada juga yang misalnya mau buat bubuk ebi itu langsung setelah dicuci langsung digoreng atau ditunggu kering dulu baru dihaluskan. Kalau saya cuci dulu, saya haluskan, baru nanti saya sangrai sampai dia menjadi bubuk. Oke deh mams, sebelum dilanjut, kalau mams suka dengan videonya, boleh dong di subscribe dulu dan diklik lonceng notifikasinya, dan juga follow Instagram saya @julinajp. Terima kasih. Nah, setelah di blender halus ya mams, ini kemudian saya sangrai kira-kira 10-15 menit, pokoknya supaya dia kering dan juga
jadi kayak bubuk gitu ya mams. Jadi ini nanti ebinya jadi lebih tahan lama dan tinggal pakai aja gitu. Nah ini dia ebinya ya mam, setelah tadi di blender terus disangrai jadi bubuk seperti ini. Terus nanti saya taruh di dalam wadah toples seperti ini ya mams. Jadi ini lebih awet dan tahan lama, lagian juga udah mateng dan juga udah bersih. Oke lanjut, untuk masak tumis buncis ebinya saya cuman pakai bawang putih aja ya mams. Sebenarnya ini selera ya, bisa ditambahin bawang bombay atau pakai bawang merah, itu tergantung selera. Tapi kalau saya biasanya saya pakai cuman bawang putih aja. Terus saya kasih cabai sedikit biar nggak terlalu pedas seperti biasa ya mams. Lalu saya tumis dan dimasak seperti biasa. Untuk bumbunya saya cuman pakai saus tiram aja ya mam, sama lada, terus garam, gula. Pokoknya standar tumis-tumisan lah ya. Berhubung ini tadi saus tiramnya udah penghabisan, jadi saya kasih air sedikit. Oke, ini dia tumis buncis ebinya sudah matang juga ya mams. Lumayan, walaupun cuma sedikit ya buncisnya ternyata. Dan sekarang saya mau lanjut masak menu yang ketiga, yaitu puyung hai ala-ala. Sayurannya masih pakai sayuran yang ada aja di rumah. Ini saya pakai wortel. Terus nanti saya tambahin juga kol dan isian-isian yang lainnya seperti udang dan juga bakso. Isiannya kalau mam di rumah ada ayam cincang bisa dipakai juga ya mam. Jadi ayam cincang sama udang cincang itu udah enak banget. Bebas lah ya, bisa pakai bakso juga kalau nggak ada seperti saya kayak gini, atau bisa juga pakai sosis, pakai ikan dan yang lain-lain, cumi, seafood gitu ya. Dan ini udangnya saya cincang-cincang gini ya mams, nggak terlalu halus, masih potongan-potongan kasar. Kemudian saya tambahkan telur, 3 butir telur. Aduk rata. Lalu saya tambahkan juga tepung tapioka ya mam, sekitar 3 sendok makan atau bebas lah ya sesuai selera. Pokoknya jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit juga supaya nanti nggak hancur, karena kan ini sayurannya atau isiannya banyak gitu ya mams. Dan ini saya tambahin juga sedikit tepung bakwan, atau mams kalau punya tepung serbaguna bisa juga, atau boleh juga kalau misalnya cuman pakai tepung biasa atau tepung tapioka tapi mams bumbuin lagi kayak dikasih bawang putih yang udah dihaluskan, terus garam, lada dan yang lain-lain gitu ya mams. Karena tadi saya pakai tepung yang sudah ada bumbunya ya sedikit, jadi ini saya tambahkan garam sedikit aja sama lada, lalu aduk rata. Nggak usah ditambahin air lagi ya mams, ini udah bisa langsung digoreng. Oh iya, ditambahin juga daun bawang, saya lupa.
Nah, sekarang saatnya digoreng puyung hainya. Ini pastiin minyaknya udah panas dan juga minyak yang lumayan banjir ya mams, atau deep fryer gitu. Tapi ini saya nggak terlalu banjir banget ya, sedang-sedang aja. Terus digoreng sampai matang. Nah, setelah ini nanti saya mau bikin sausnya. Yang pastinya saus ala-ala aja, sesuaiin sama bumbu-bumbu dan bahan yang ada di rumah. Untuk saus asamnya ini saya pakai bawang putih, terus juga bawang bombay. Karena bawang bombaynya cuma sedikit banget, saya tambahin juga tadi bawang merah sedikit juga ya mams. Ini ditumis sampai harum. Kemudian masukkan tomatnya, ini juga bebas ya, bisa juga tomatnya dibanyakin. Lalu saya tambahkan saus tomat. Kemudian saya kasih air. Kemudian saya tambahkan juga kecap Inggris sedikit dan juga saus sambal. Dan biasanya ya kalau untuk saus puyung hai itu identik banget dengan kacang polong ya mams. Ditambahin kacang polong hijau-hijau gitu, jadi warnanya cantik. Nah, berhubung saya nggak punya kacang polong, jadi saya tambahin jagung pipil aja. Jadi biar ada sensasi manis-manisnya gitu ya mams kalau nanti dimakan. Dan ternyata ini udah kental ya mams, jadi nggak perlu pakai cairan maizena lagi, udah oke. Kalau mams mau buat yang lebih kental lagi, bisa ditambahkan larutan tepung maizena gitu ya, yang udah ditambahin air. Oke, alhamdulillah ini menunya udah matang semua ya mam. Ada tumis buncis ebi, kemudian ada mie goreng, tadi udah dimakan sebagian untuk sarapan. Terus ini ada puyung hai sayuran, agak sedikit gosong karena tadi ngebaliknya lumayan agak susah ya mams. Dan ini sausnya sengaja nggak saya campur, jadi nanti makannya campurinnya pas lagi makan aja. Oke deh mams dan teman-teman semua, alhamdulillah acara masak-masak hari ini udah selesai semua, udah mateng, dan juga anak-anak dan pak suami juga udah makan. Dan ini saya seneng banget, anak gadis sudah bisa bantuin uminya cuci piring lumayan, walaupun ya begini ya, dia sambil main-main air. Semoga bisa bermanfaat ya mam video saya kali ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan ataupun kekurangan karena saya pun masih proses belajar ya mams. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk mam yang sudah menonton video saya sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.